Kita semua sepakat bahwa ke depan terjadi hal yang namanya decoupling, keterlepasan dengan masa lalu. Maka kita semua harus waspada dan menyadari apa yang akan terjadi dari sekarang hingga tahun 2030. Karena bukan goncangan yang didapat tetapi keterlepasan dengan apa yang akan terjadi di masa akan datang. Terutama dalam bidang bisnis dan beberapa sektor kehidupan seperti gaya hidup. Contoh yang paling nyata adalah bagaimana bisnis di masa lalu yang terikat dengan ruang dan waktu, kantor yang besar, pegawai yang banyak, bisnis yang pakai aturan pemerintah atau regulator mendadak menjadi cair tanpa jalannya peraturan pemerintah karena sudah cross border country antar negara sehingga bisnisnya tumbuh lebih cepat dari peraturan sebuah negara. Misalnya bisnis digital yang merusak, yang mendistrap retail shop seperti Matahari, Ramayana, department store seperti Sogo, Metro, dan di dunia puluhan nama besar department store sudah tumbang. Lalu perusahaan seperti Grab, Gojek yang tidak punya aset motor dan mobil, tidak bayar BPJS, tidak bayar pajak kendaraan, tidak bayar STNK, tidak punya satupun kafe atau resto di GoFood-nya, membuat berbisnis menjadi ringan karena fokus pada tujuan utamanya, yaitu mendistribusikan barang atau mendistribusikan orang. Ada satu hal yang saya sendiri mungkin shock adalah pemikiran dari seorang anak muda berusia 22 tahun yang bermitra dengan saya yang mengusulkan untuk membuat Ruang Belajar, sebuah digital platform tingkat universitas, di mana dia mengatakan, "Pak, saya yakin Pak Menteri Pendidikan, Pak Nadiem ke depan akan mendistrap dunia pendidikan karena saya sudah pelajari apa dan bagaimana otaknya seorang Nadiem Makarim. Dia pasti tahu sekali bahwa dalam pendidikan faktor biaya terbesar adalah ruang kelas dan guru. Di mana dalam pendidikan poinnya adalah seseorang harus memiliki ilmu, memiliki informasi dan memiliki keterampilan berkarya. Dan untuk memiliki ilmu, mendapatkan informasi dan keterampilan berkarya tidak perlu ruang kelas yang besar dan guru yang banyak. Apa yang akan terjadi kalau semua itu digiring ke arah digital, di mana ruang kelasnya bisa dipakai di mana saja, dipakai bergiliran dan gurunya jadi digital. Itu sekolah dan kampus tinggal separuh dan jadi lebih efisien. Dan gurunya hanya tersisa guru terbaik. Saya yakin hanya 30% guru yang tersisa dalam 10 tahun ke depan. Ini akan membuat kualitas ilmu anak bangsa meningkat, dana yang dipakai hanya sedikit dan bisa dimanfaatkan bidang lain yang memberikan efek lebih produktif. Karena itu kita sebaiknya mengantisipasi semua pindah ke digital, memangkas biaya ruang kelas dan guru atau dosen hingga 30%. Asli saya terdiam. Itulah disrupsi yang pasti dan mungkin terjadi di Gojek yang gak punya motor, mobil, serta sopir jadi raja distribusi. Mengapa di dunia akademi tidak fokus ke pendidikannya saja, ke ilmunya saja, ke keterampilan sosialnya saja, ke karya nyatanya saja dengan memangkas ruang kelas dan jumlah guru. Fungsi guru berubah jadi mentor dan coaching. Fungsi ruang kelas hanya pertemuan seminggu 3 kali mungkin. Sisanya kunjungan langsung ke pertanian, ke perkebunan, ke pabrik, ke dunia nyata, ke museum, dan lain sebagainya. Semesta jadi tempat belajarnya. Bisa bubrah itu pemikiran masa lalu akan pendidikan yang saat ini di Indonesia sudah 100 tahun belum berubah. Pasti ke depan akan terdistrap dengan visi decoupling kaum milenial yang memimpin pendidikan. Siap berubah atau terlindas kita?